Teman-teman, hari ini kita ini sebenarnya hari ini cuma kepingin omong-omongan ya. Lama kita enggak webinar sama apa ini bukan mabar. Ini cuma kita mau omong-omong sebentar. Oh ya, tapi sebelumnya yang baru sama sekali siapa ya? Ada siapa tadi itu Bu Linda apa? Kak Linda datang enggak ini? Ada enggak? Ada yang benar-benar baru? Ada enggak? Ya, saya sebenarnya sih Bentar, Linda, katanya join tapi nggak bisa masuk. Join nggak bisa masuk. Oh, ini baru bisa jadikan host, bisa ngerekam ya Pak Erwin ya? Ada tampilan slide screen-nya. Apa ini? Iya, saya sih udah ini Pak, ada notifikasinya recording Pak, ini sudah. Oh ya udah, kalau ada recording ya sudah, oke. Siapa yang belum bisa masuk, coba saya bantu urus. Lindawati. Sudah register belum? Bentar. Saya sudah join kok. Bentar. Udah bisa. Ya mungkin siapa itu ada yang coba di bagian, sorry ya motong, di bagian attendees Kok Chandra bisa cek di gambar orang terus attendees itu tolong disetujui semua untuk masuk. Saya posisi bukan host, bukan co-host, nggak bisa ngapa-ngapain, saya sekarang jadi penonton biasa malah ini. Attendees wes terus piye? Terus ada nama-nama, ada 3 nama di promote to panelis. Klik namanya terus promote to panelis. Jadi mereka bisa masuk. Ora iso tak klik apa-apa iki. Iya, aku ora iso attendance diklik gak kena. Lah itu sudah masuk semua tuh. Oh iya, masuk. Ya, saya yang ini yang iniin apa? Pak Erwin ya? Iya, saya tadi kan diubah jadi host nih, Pak. Ya, Anda hostnya, saya nggak bisa apa-apa. Oke, sip lah. Makasih Pak Erwin. Ayo lanjut lagi ngobrolnya. Ini Pak Erwin juga baru ya? Saya baru seminggu, puji Tuhan sih udah untung terus, Pak. Cuman ada beberapa hal yang saya mau tanya aja sih nanti. Mungkin yang lain. Oh, temennya Ko David ya? Iya, betul. Oh ya, ya begituan lah kalau udah untung. Aku sampai belum sempat ini bimbing, makanya saya ini bareng-bareng ini enak gitu. Apa sih kesusahannya gimana? Ada apa? Mumpung kita kumpul bisa sharing, berbagi. Ya. Ada yang sudah main single trade? Belum. Nah, ini Bu Linda udah masuk, mungkin baru ini mungkin gimana? Ada dibantu? Siapa? Bu Linda. Ya. Suaranya Bu, suaranya. Speaker. Ya, halo, tes. Dengar ya? Ya. Oh. Kalau dari segi pertanyaan ya banyak yang mau ditanyakan. Saya soalnya masih baru. Bu Linda belum pernah trading ya? Belum pernah. Baru Ya, nanti ini kan acara kita kan cuma ngomong-ngomongan ya, bukan mabar. Nanti kalau ya. untuk itunya nanti bisa hubungi saya. Nanti besok lah, besok. Nanti saya pandu step-stepnya. Nanti kalau yang kepingin main agak agresif bisa ke Chandra atau ke Charles. Kalau saya slow saja. Saya kecepatan 40 km per jam. Kalau yang 100 km per jam, 200 km per jam naik Ferrari itu lah itu Ko Charles saja. Saya cukup Avanza saja. Kita ngobrol-ngobrol. Ya, ini ngobrol-ngobrol dulu aja ya. Ya. Oke. Jadi gini, teman-teman semua yang mungkin yang sudah lama, yang sudah yang baru seminggu 2 minggu ya enggak apa-apa, tapi yang sudah lama atau apa mungkin sudah agak merasa bahwa permainannya algoritmanya atau permainannya atau itu kayaknya agak lebih sulit ya, teman-teman. Kita mulai aja atau masih nunggu yang lain masuk? Ada yang mau masuk?
Gimana? Halo? Ya, mungkin yang lama-lama mungkin agak sedikit merasa bahwa algoritmanya broker agak sedikit berubah ya. Kayak misalkan ini C90 ini kenaikannya kok tiba-tiba sangat kecil dan boomnya pun juga agak susah kena. Gitu. C94 training juga agak sedikit berubah. Malah yang ini dari saya ya, dari saya. Malah yang dulu-dulunya enggak pernah saya pakai, jarang-jarang pakai kayak C39, C89 itu malah lebih jadi gampang. Padahal dulu kita hindari ya, karena sering lost doll. Tapi enggak tahu kalau ini pengalaman ini yang aku rasakan ya kok jadi agak lebih enak daripada C90 sama C94. Tidak. Ya mungkin teman-teman ada yang merasakan gitu. Kalau yang baru-baru mungkin enggak seberapa terasa ya. Main ya enjoy aja. Tapi yang lama-lama mungkin ada terasa sedikit perubahan. Nah, makanya kita mau coba bahwa kita nanti mainnya itu ya ini bocoran ya. Istilahnya kan kita sebenarnya ini Bu Citra yang harus ngomongin bagaimana karakter broker yang intinya kita coba untuk gimana caranya supaya permainan kita ini tidak monoton gitu loh. Permainan kita ini selalu berubah-ubah sehingga membingungkan broker, istilahnya kan gitu. Jadi kita rubah-rubah selalu permainan. Makanya nanti ini minggu depan ini kalau misalkan ada waktu, kalau Pak Ridwan nanti bisa memfasilitasi juga, kita nanti akan belajar lebih intens tentang single trade. Jadi nanti kita bisa main hari ini main multi, besoknya main single, main multi, main single. Jadi bolak-balik terus gitu. Jadi kan kesempatan atau chance kita untuk dapat win, aku rasa lebih besar karena variasi permainan kita. Kayak gitu. Nah, terus terang kami, maksudnya saya atau Pak Ridwan itu jarang bahkan belum pernah main single. Coach Charles sama Ko Chandra sama Pak Alek yang lebih jago. Cuma nanti seminggu ini kita mau pelajari karena sudah dapat ilmu dari negeri seberang gitu. Jadi agak bisa lebih mengerti. Nah, nanti akan kita ajarkan. Terutama yang baru-baru kita nanti akan ajarkan single trade. Yang lama-lama juga mulai nyoba untuk single trade. Karena kelebihan dari single trade itu agak lebih bisa diprediksi dengan memakai kalkulator. Cuma kalau yang multi trade memang kalau sudah dapat untung itu bisa oke lah, bisa jebret itu cepat karena dia multi kan trade ada trade count-nya lebih gede daripada single trade. Ya sementara dari saya itu saja. Jadi kedepannya ini nanti kita mau coba untuk lebih memfokuskan ke single trade supaya permainan kita ini lebih dinamis, lebih bervariasi. Hari ini multi, besok single, multi, atau pagi multi, sore single. Jadi acak, permainan kita acak. Macam itu. Bervariatif. Ya, betul, variatif. Gitu. Jadi banyak gaya, enggak 69 terus. Jadi istilahnya itu biar ya nggak main monoton gitu loh, dan kita juga pengajarnya komplit. Nah untuk yang member-member lama mungkin ada masukan atau ada pertanyaan. Kalau yang member-member baru kan mungkin masih belum, maksudnya banyak pertanyaannya kan biasanya masalah teknis saja ya, masalah pengenalan, masalah apa dan sebagainya. Ya nanti itu bisa japri pribadi saya atau Pak Ridwan atau Coach Chandra ya nanti siapa gitu, untuk hal-hal teknisnya bisa dijelaskan. Kalau yang sekarang ini kita lagi bincang-bincang untuk member-member lama yang mungkin ada kesulitan atau gimana, monggo mumpung ketemu kita ini. Karena kalau T-Pro ini kan multi trade ini kan kadang kita bingung ya mabar apa, cuma ya itu aja kan cuma
T-Pro ini kan cuma kita punya mental, kita punya variasi mainan apa dan sebagainya, dan setiap permainan itu beda-beda. Kita nggak bisa copy trade sih. Cuma dengan seringnya bermain kita akan mengerti pola robot yang ada di handphone kita. Itu polanya. Karena setiap handphone, setiap akun itu punya pola sendiri-sendiri. Seperti itu. Ya, kalau aku bilang sih mau trading apapun pakai robot semua pakai algoritma dan algoritma pasti begitu. Betul. Mau apapun. Robot apapun, model apapun, dia nyangkut, setiap akun tuh nyangkut punya algoritma tersendiri. Mau saham, Selama kita cuma ikut-ikutan, ya kita kan nggak bisa ngikut algoritmanya akun lain. Kita harus hafal dengan algoritmanya akun kita sendiri. Hafalnya gimana ya? Karena kalau sudah sering jam terbang gitu kan, kita punya ngerti sendiri jalannya seperti itu. Mungkin ada pertanyaan? Ya, saya boleh nanya sedikit ini, Pak. Ya. Ya, ini kan saya baru ya, mungkin saya juga ada berapa kali Ya. Sempat kaget aja gitu. Jadi saya dapat di-share juga kan dari Pak Chandra itu yang server ganas atau enggak gitu ya. Nah, itu kan saya karena baru saya cobanya yang server yang biasa gitu, yang karena masih coba-coba gitu. Nah, itu saya sempat kaget apa memang seperti itu ya, maksudnya kan setiap ketukan gitu misalnya naik terus misal dari 1 doge 1, sekian terus nanti 2 gitu ya. Tapi kok bisa misalnya pas sekali kena merah gitu tuh benar-benar misalnya saya main 50 gitu ya. Terus naik jadi 70 begitu. Tiba-tiba kenanya itu bisa langsung 50 begitu kalau sekali minus. Padahal kalau naik itu cuman paling 1 koma begitu. Apa memang seperti itu ya, meskipun servernya bukan server yang yang ganas gitu ya? Di change berapa? Saya kemarin kalau nggak salah itu saya ada kejeblos itu sekitar 3-4 kali seperti itu ya, tapi untung nggak sampai 0 gitu. Karena saya set itu kira-kira di C40, terus ada juga saya lupa ya di C berapa ya kemarin itu yang ini deh, yang servernya yang bukan yang ganas gitu, yang kalau di info yang saya dapat sebentar. Di C90, C40 itu sekali, C92 sekali, terus 48 2 kali ingat saya. Jadi ada sempat waktu itu saya modal 100 udah naik tuh sampai hampir 200 gitu ya, tiba-tiba jebret langsung kepotongnya itu 142 atau 140 sekian gitu. Saya kaget sama mati. Langsung Saya lebih kaget, Pak. 100 jadi 200 Anda teruskan. Nah, itu lebih kaget. Enggak, itu sebenarnya saya udah mau stop, cuman tiba-tiba kok bisa seperti itu ya Pak ya. Emang saya pikir kalau misalnya yang bukan server ganas itu dia mengikuti misalnya kan naiknya ya dari misalnya dari 150 terus naik sedikit jadi 170 begitu ya. Nanti dia kurang lagi paling 10 begitu. Ternyata enggak ya, dia bisa langsung minus itu sampai benar-benar lebih dari profit yang udah didapat di ketukan itu ya Pak, yang memang seperti itu ya. Nggak pakai turbo padahal. Ya, jadi gini, sebenarnya ini Pak, ini kita ngomong di luar konteks dulu, ya, di luar permainan dulu. Anggap aja kita ini bermain, kita ada brokernya, walaupun ini sebuah algoritma, tapi tetap ada brokernya. Bagaimanapun juga ya namanya broker itu kan pasti pengen menang dan tidak mau kalah, oke? Kita setuju kan ya itu ya. Nah, sekarang kita berapa? Kira-kira broker itu mau ngambil berapa gitu kan? Nah, anggap aja gini, anggap aja paling sedikit, paling banyak itu 60-40. Artinya
ada broker itu mengambil 60% kemenangan, sedangkan kita 40% kemenangan. Dalam artian selama kita ngambilnya itu 40%, itu biasanya banyak dapatnya. Ya, jadi kalau kita ambil profit antara 10, 20, 30, 40, tapi dibagi tidak dalam satu permainan ya, tapi dibagi, misalkan ini kita pengen untung 40% sehari, ya berarti kan kita bisa main 10% main 4 kali, atau main 5% main 8 kali, ya itu kebanyakan, walaupun tidak pasti ya, tetapi kalau dihitung tingkat profitnya itu kebanyakan bisa mencapai. Dan kita klaim kita untuk permainan ini seharusnya cuma 10%. Dalam artian kalau kita itu ambil cuma 10%, itu paling enggak 60% kita bisa berhasil lah, oke lah gitu. Ya, 60% kita main 2% 5 kali, atau 3% 4 kali, 3 kali gitu, atau ngambil 5% 2 kali. Itu jelas maksudnya cukup aman untuk kita dapat seperti itu. Nah, kalau sampai Anda mengambilnya 100%, ya itu jelas pasti kita kena apa ya istilahnya ya, kena haram ya, kena pantauan dari algoritmanya broker. Ya, ini sudah 100%, mau berapa lagi gitu kan. Nah, jadi begitu kita sudah sampai 100%, terus tiba-tiba penurunan loss-nya itu tajam turunnya, ya itu karena kita mungkin sudah kena pantauan. Jadi mungkin kita mainnya, jadi kalau bisa ya ini kecuali kalau Anda main barbar ya. Kalau Anda main tidak pakai turbo dan Anda sudah 100%, itu jelas pasti kena pantauan. Gitu. Kalau Anda main turbo itu masih oke lah. Kalau Anda sudah ngerti polanya, terus Anda main turbo secara barbar, itu kemungkinan dapat 100% itu ada, dan itu sudah dibuktikan Bu Citra, Chandra, Pak Charles itu ya sering dapat 100%. Tapi itu tidak konsisten, saudara-saudara. Ya sekali 2 kali oke lah, tapi habis itu harus istirahat sehari 2 hari, bahkan kalau Chandra bilangnya 3 hari kita istirahat kalau sudah main barbar. Kalau Anda sikat terus ya tentu saja broker pasti akan tidak mau kalah kan, gitu, pasti Anda akan disikat. Jadi saran saya, ini klaim kita ini sebenarnya kalau Anda itu sehari saja dapat 10%, itu sebulan 300% loh, kurang apa sih? Tuh. Ya, jadi Anda main 10%, main 2%, main 5 kali, ambil 2%, main 3 kali, atau main ambil 3%, main 3 kali, pasti dapatlah 10%. Siang pagi main 3%, siang main 3%, sore main 3%. Itu 10% pasti dapat. Ya, bukan pasti ya, maksudnya kurang lebih 10% kan dapat. Kalau 10% bisa konsisten, itu 1 bulan 300% loh, saudara-saudara. Jadi kita gini, jangan mengejar kenikmatan sesaat ya. Jadi wah sehari bisa 100%, besok pasti disikat gitu. Nah, mungkin sehari 2 hari bisa 100%, 200%, 300%. Besoknya pasti kena sikat. Dan biasanya kalau kena sikat, sehari ini kita rasanya pengen balas dendam, wah hari ini saya rugi ya, padahal 2 hari sebelumnya Anda menang. Tapi Anda kan mikirnya hari ini, terus akhirnya Anda depo lagi, main barbar lagi, depo lagi, main sampai 100% lagi. Ya akhirnya kesikat semua, bisa-bisa semodal-modalnya ketarik. Seperti itu. Kalau memang mau main awet, mau main konsisten, mau main oke, saya aja main cuma 6% loh. 6%, 5%, 6%. Saya main 2%-an main 3 kali ya, cuma di 5 robot gitu aja. Jadi lebih safe gitu loh. Lebih konsisten. Dapatnya itu lebih konsisten. Bukan berarti terus akhirnya tetap bisa dapat terus, mungkin tetap ada resiko loss, itu pasti
pasti ada gitu. Dan robot dimanapun, yang jual robot dimanapun, mereka pasti klaimnya itu 10% per hari, bahkan ada yang ngomong 5% per hari gitu. Nah, selebihnya itu sudah resiko ditanggung penumpang. Tapi kalau 10% dan kita mainnya itu enggak terlalu ngoyo, kita bagi beberapa sesi dalam sehari, ya ada kemungkinan bisa konsisten gitu loh. Bisa konsisten. Belum tahu. Seperti itu, saudara-saudara. Jadi kami tidak menyarankan untuk main 100% apalagi tanpa turbo, sampai langkahnya sampai puluhan, sampai ratusan. Saya ratusan, Itu Pak. pasti kena gitu. Pasti kena nanti. Ya, oke. Ya, saya paham. Ya. Ya. Ya, ini saya jadi Tuan. Ya, Bu Yudi, apa kabar? baik. Oke, Jadi, lanjut. Kalau kita itu bagaimana itu mengajari itu, membimbing itu biar kita itu bisa konsisten. Karena kita bukan broker. Jadi ngajari itu bagaimana kita cuan. Beda kalau robot-robot yang berbadan PT-PT, mereka itu pasti akan berat sisi ke broker karena dapat bagi hasil. Itu bedanya begitu. Kalau kita ngajari bagaimana kita bisa menang dari broker gitu. Jadi kita situ kalah, kena kalah ya main ya, itu bukan kita dapat bagi hasil dari broker, kita nggak dapat apa-apa gitu. Karena kita ngajari itu bagaimana kita bisa menang. Kurang lebih begitu. Kalau sudah sales nawari trading itu udah pasti dia akan berat ke broker karena si gaji dia. Kalau pemainnya yang trading itu yang ditawari kalah, dia dapat hasil. Kalau yang tradernya menang juga dapat bagi hasil, jadi enak itu. Kalau kita kan enggak, bagaimana kita harus ngajari itu main aman, konsisten, bisa menang dari broker. Itu aja masukan saya. Oke. Yuk, lanjut. Yuk, siapa lagi yang mau tanya? Bu Citra, tolong bagi dong, bagi itu karakter resepnya, dari Bu. broker. Karakter broker gimana? Kita harus ngapain? Buncit. Bu Citra tinggal masak. Suhu Chandra Ho, ajarin saya dong main 10% aja. Buset, kok Charles. Ini suhu paling sesat ini ada tuh. Nah ini kok Charles ini ngeri ini. Broker diopok-opok sama dia. Perkosa habis ya. Ya kalau nggak 300% nggak berhenti, tapi ya memang ilmunya sesat gitu. Ya kalau trading itu di atas jam 12 malam. Tahu ini. Sambil bakar dupa gitu ya. Gila. Iya bakar dupa. Masalahnya saya tanya Coach Charles di mana sih kok bisa 1000%. Nah dia jawabnya ke saya, kamu makannya masih nasi. Nggak mungkin. Kalau makanmu dupa, sama kayak bisa terjadi. Ampun ya Coach Charles, sudah. Itu paling sesat itu lah, main itu broker diobok-obok sama dia. Ya, yang lain ada pertanyaan, ada masukan atau ada apa gitu yang perlu dibahas yang nggak ngerti. Sebenarnya T-Pro ini sederhana sih. Kalau yang multi ya, kadang kita bingung mau mabar itu ya gimana. Wong itu cuma kita pencet settingan-settingan gitu, kita tinggal pilih. Nanti di grup itu kan juga ada settingan yang ringan, settingan yang semi berat, settingan yang berat atau yang ganas. Nah, yang ganas itu enak untuk main sekali 2 kali lari, sekali 2 kali lari, dan untungnya juga jebret langsung gede. Kalau yang yang ringan-ringan itu
itu yang memang agak lama, dapatnya 3%, dapatnya 5%, tapi ya lumayan bisa dapat. Nanti ada teknik-teknik seperti apa namanya turbo sebelum start, ada yang di errorkan di main pause itu, tapi itu nanti itu cuma apa ya, enggak konsisten apa namanya, itu kalau lagi kepingin ngedan gitu aja, tapi enggak bisa continue, enggak bisa terus-terusan. Tuh. Ya sekali-sekali enggak apa-apa, tapi biasanya kalau sudah main barbar itu akunnya harus diistirahatkan sehari 2 hari. Dan ada juga ada petunjuk bahwa kalau kita main sekali gitu berapa waktu lagi kita harus main lagi. Itu kami dapat informasi kalau tidak salah setiap 3 jam itu broker riset algoritma. Jadi ada baiknya kalau kita sudah main, kita kasih jarak setiap 3 jam kita baru main lagi setiap 3 jam gitu. Tapi apakah ini baku? Ya juga enggak juga. Anda bisa main setiap setengah jam sekali atau 1 jam sekali, itu ya kalau pas memang sudah hokinya menang ya tetap aja menang. Tapi untuk amannya itu mending setiap 3 jam sekali, karena ada petunjuk teman-teman yang sudah lama main seperti ini itu 3 jam sekali broker riset algoritma. Jadi silakan diterapkan. Bucit mana nih Bucit? Bucit Roh. Nuroke bocah, mbek bojone. Nyusoni. Ya, ada lagi? Wah, anak kok ngomong. Halo. Ada Silakan pertanyaan siapa mau lagi? tanya lagi? Enggak usah malu-malu. Ayo, mumpung kita ini komplit ini pembimbingnya. Saya mau tanya lagi, boleh nggak? Boleh Boleh tanya. sampai bosan, Pak. Silakan. Ya, ini kan saya sih belakangan memang ini ya main di crypto market gitu ya. Terus kan kemarin juga saya lihat di YouTube itu ada tipsnya, itu juga ngelihat pas market downtrend atau bagaimana begitu. Saya coba ikutin gitu tips yang pakai chart per menit gitu. Nah, itu ternyata memang karena saya juga baru tahu algoritma ini seperti itu, berarti dia nggak ngikutin sebenarnya nggak mengikuti tren market ya gitu ya. Jadi ya memang dia punya algoritma sendiri begitu ya. Memang seperti itu ya Pak ya. Karena saya coba gitu ya, ada berapa kali saya coba pas Doge lagi ngedip begitu kan, biasanya kan dia mantul begitu ya. Kira-kira udah berapa kali dip terus mantul. Nah, itu malah kurang gitu, malah tiba-tiba jebret yang minus itu. Tapi pas saat Doge-nya naik begitu, saya coba dia stabil gitu. Tapi pas ada sekali saya coba pas Doge-nya turun begitu ya, ngedip, malah naiknya sekali ketukan itu bisa naik 10 Doge sampai 20 Doge. Saya agak kaget gitu. Berarti memang market itu nggak terlalu berpengaruh ya Pak ya di algoritma ini gitu. Maksudnya kita jadi nggak bisa berpatokan di chart market per menitnya itu ya Pak. Yang biasa pakai cat siapa ya itu? Coba dijelaskan. Bu Citra ini yang pakai cat itu biasanya. Bu Citra yang jago baca cat. Kalau saya sih enggak pernah pakai cat. Pertama karena saya enggak bisa baca, kedua enggak bisa bukanya di mana. Ya kita main ya sesuai pola. Saya karena suka main di C90 dan C94, saya agak ngerti pola jalannya. Makanya begitu ini Doge naik ini kok tiba-tiba algoritmanya agak berubah di C90, saya langsung terasa. Saya langsung terasa kok jalannya jadi lain kayak gitu. Jadi kami lebih mengandalkan
mengandalkan kebiasaan karena kita sudah sering bermain di situ, jadi ngerti pola yang sedang berjalan. Kalau untuk chat, aduh aku kurang paham masalah chat. Ya, kalau baca pasar Pak, jadi kita tahu biasanya itu apa? Kalau kita sudah cocok ya, udah tahu jodoh sama server itu tuh perubahan kayak apa kita tahu gitu loh. Jadi pasarnya gimana? Contohkanlah bisa terjadi, oh naiknya pelan, begitu turun kok ini kok agak sakit ya, merahnya agak drastis, ya kita penting berhenti. Oh ini perbandingannya hijau sama merah ini 10% ini. Nah, mending berhenti. Seperti itu gitu loh. Kalau chart itu karena kan naik turunnya itu terlalu signifikan, apalagi kayak Doge kemarin naiknya turun, naik turun. Enggak karuan, padahal apalagi kalau bacanya yang per menit ya tuh. Iya, per menit. Harusnya per detik. Lah, di Indodax nggak ada yang per detik. Perubahan itu ya kita nggak bisa kelihatan mantonya apa, ininya apa, itu nggak kebaca gitu loh. Saya kebetulan sih kemarin pakai Binance ya lumayan ini sih dia kan ada meskipun per menit dia naik turun begitu gitu. Agak lebih beda dibanding yang Indodax memang. Itu karena di Indodax itu kan per menit gitu loh, jadi ya ketinggalan gitu loh. Itu chartnya itu Indodax kurang komplit ya, bahkan kadang kan kita sering ya beli Doge, kayak beli Doge itu contohkanlah harga 5.000, mungkin kita pasang di 5.000, dia begitu angkanya nyentuh turun 5.000 aja belum bisa ke-buy. Kenapa? 00 di belakangnya itu nggak tertulis. Beda kalau kelihatan di toko kripto, itu kelihatan sekali 5.000 masih koma titik-titik sekian, itu perubahannya naik turunnya cepat banget. Iya betul Pak. Mungkin pernah ya terjadi ya yang mungkin buy-nya maker ya. Iya. Yang tidak kena 3% itu, coba aja kan contoh 5.000 pasang. 5.000 mungkin di titik 5.000 aja mungkin belum ke-buy atau ke-sell. Nah, itu loh. Ya mungkin delay begitu ya Pak ya. Iya, makanya baca chart, aduh perubahannya kayak gini gitu loh. Mending lihat pasar aja. Kayak Pak Yudi udah tahu feeling, biasa udah pakai ini, ada perubahan, kita tahu. Lebih baik ke pasar. Lihat pasar langsung. Dirobot. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ayo, mumpung webinar, siapa kawan ada keluhan apa? Pak Rodin mau tanya, suaranya nggak keluar Pak Rodin, bibirnya gerak tapi nggak ada suara. Oh ini Pak Zainal bilang kirain pengenalan kripto. Kok jadi pengenalan kripto? Kalau pengenalan kripto ada grupnya sendiri, itu pembimbingnya Pak Sai. Pak Sai orang Semarang. Cuan kripto itu. Ya, itu Pak Sai sama-sama Zainal ya. Sai tapi orang Semarang itu waduh. Itu kalau cari kripto gratisan tuh pinter dia. Pemulung kripto. Pemulung kripto tuh. Lalu Royson Jordani, newbie. Nah, ini newbie ini newbie ini sudah pernah trading, sudah pernah main atau belum? Ya, mungkin ada bagi pengalaman di C berapa yang enak atau C berapa yang gawat atau apa? Silakan, monggo. Kemarin enggak sih, 2 hari yang lalu saya main di C39 kok rada enak ya. Padahal biasanya C39 agak tapi enggak tahu ini kok 3. Kalau di akun saya loh ya.
lumayan enak. Malah malah di C90 jalannya enggak enak. Saya ngebum berapa kali enggak kena terus sih. Ya kayak tidak berfungsi, enggak kena terus. Yuk, siapa lagi? Berarti ini yang baru cuma Bu Linda aja ya. Yang Juga lainnya sama Pak Erwin. Oh, Pak Erwin juga belum pernah trading ya? Baru seminggu Pak ya, baru nyoba seminggu tapi syukurnya untung terus Pak. Oh ya, semoga konsisten Pak. Iya hari ini 200% Pak. Wah, Memang kudune gitu kok, sing nggak ngerti malah asal main ki malah nggak Ya. ada takutnya malah. Iya. Malah yang ngerti-ngerti itu malah jadi hati-hati malah. Iya. Sama kita waktu pertama-tama itu ya 100%, 200% itu kayaknya kayak kacang goreng. Sekarang begitu kita ngerti permainannya kok jadi agak Iya. Malah apa ini? gitu. Ya, tadi Bahan karakter pertanyaan ini. tadi juga. Terus lagi gobloknya gendengi ngono malah cuano. Iya, saya tuh karakter setelah 300 doge awal-awal itu main 300 doge sehari sudah jadi 1.400. Ya, ini ada pertanyaan dari Pak Ivan, perubahan apa aja karakter perubahan apa ini? Perubahan apa aja karakter? Ya perubahannya gimana ya nyeritainnya ya? Karena kita sering main, kalau ada perubahan kan kita terasa gitu loh. Ya, kayak misalkan istri kita biasanya lembut kok tiba-tiba agak judes kan kita yang terasa. Gitu. Bukan ini istri saya sendiri yang kita suaminya kan yang terasa, bukan orang lain yang terasa kan ya aneh gitu. Makanya kalau ditanyakan perubahan karakter apa yang terasa ya bingung juga ya karena aku sudah biasa main di C90 C94 training, begitu ada sedikit perubahan itu ya terasa secara feeling ya. Kalau diceritakan ini gimana ya? Pokoknya lain gitu loh. Jalan ketukannya atau apa itu biasanya polanya itu kebaca ini kok jadi agak kebaca, agak sering keluar zigzag, agak sering sering merah berjajar, terus malah kadang sering enggak ada merahnya, hijau terus gitu. Nah, itu kan karena feeling ada, bukan sesuatu yang pasti yang bisa diceritakan ya gimana ya? Nggak bisa. Setiap robot beda algoritma. Nanti saya bilang ini enak, belum tentu robotmu juga begitu. Ya, jadi kalau kita sudah menguasai sebuah server ya, makanya kita sarankan sih paling tidak kita bisa menguasai 4 server. Itu yang kita jadikan andalan, jadi kita bisa ngerti jalan ceritanya. Kalau semua di Anu juga ada 32 server mau dikuasai semua kan juga enggak mungkin. Gitu. Jadi kita paling enggak ya 4 atau 5 lah kita bisa sering main yang kita ngerti karakter server itu di handphone kita di akun kita. Itu. Tes. Ya, tes. Ya. Ya, masuk. Oh iya, bisa dengar ya, Pak. Pak Yudi, Pak Chandra Sunyoto, ini saya Yohanes Rudi. Sudah dengar suaranya? Sudah. Pak. Oh, dengar sekali ya. Ini Rudi yang di depannya rumahnya Pak Ridwan yang katanya itu. Memang kalau saya lihat selama 2 hari ini kelihatannya seperti Pak Yudi bilang itu logaritmenya dari doge berubah sekali sih. Yang tadinya kenceng jadi lambat, yang tadinya bisa cepat naik sekarang pelan-pelan melambat gitu. Seperti C67 itu kan naiknya juga pelan sekali. Nggak seperti 2 hari atau 3 hari yang lalu. Itu di server kita sih. Jadi dia dari
10 itu naiknya 0,00000, paling tertinggi di 11, terus ya lambat, selalu lambat. Makanya saya mikir, oh berarti ini benar Pak Yudi yang bilang itu logaritmanya memang berubah sekali. Lain kayak yang 2 hari yang lalu, dia cepat sekali. Terus mengenai C7 itu juga berubah karakter sekarang. Karakternya dia agak sedikit lambat, tahu-tahu dia narik itu kenceng sekali, sedang untuk profitnya berkurang sekali memang. Enggak seperti di awal, apalagi kalau kita buat main barbar. Misalnya kita langsung turbo, 5% kita pasang, pasti itu loss. Jadi C7 yang karakter baru itu dia pelan, 10 titik, pelan-pelan naiknya pelan, sampai di titik tertentu dia bisa kenceng, dan di 2 hari yang ini 100%, begitu 100% kita sudah masuk, mending kita stop. Itu yang di robot saya. Ya memang benar seperti Pak Yudi dan Pak Chandra ngomong tuh, setiap robot kan punya kekhususan sendiri-sendiri gitu loh Pak. Jadi memang saya setuju sekali, memang seperti itu. Memang beberapa waktu itu memang bagus sekali, dia naiknya cepat, cuma sekarang memang agak lambat. Jadi ya harus ekstra sabar. Ya mungkin kalau kepingin profit dengan dogi yang kecil, mungkin bisa dengan yang seperti disarankan Pak Chandra, dari satu server ke server lain kita berurutan gitu. Jadi jangan di satu server berikut, satu server terusan gitu. Kalau satu server terusan, akhirnya kita juga akhirnya LD. 2 hari ini kan LD terus banyakan. 10-20 langsung LD, 10-20 LD langsung. Padahal naiknya susah. 10-20 itu 100% Pak. Iya makanya enggak kayak yang kemarin gitu. Enggak kayak yang kemarin. Enggak kayak yang kemarin naik langsung C7 ya, seperti yang diajarkan kemarin, langsung turbo shred 5%. Dia naik langsung. Naik tinggi 30. Turbo kedua shred dia 86, kita stop. Karena kalau yang main saya banyakan main kan di nol profit. Jadi perlu pengendalian diri sendiri. Seperti C7 kemarin yang saya share di video, itu kita mainnya main taktik. Jadi hijau dulu, pelan-pelan. Saatnya kita merasa aman, kita kasih turbo bayangan aja. Tapi kalau dia tidak bergerak, tidak berubah, mending hentikan saja. Karena hari ini saya ulang, saya turbo bayangan dan dia tidak naik. Kalau dilanjutin, lost doll. Dan benar lost doll itu akhirnya. Jadi karakter dari C7 yang baru ini, begitu kita turbo bayangan, terus dia tidak ada profit sampai beberapa ketukan, mending kita stop dulu, ganti server yang lain. Ya paling itu aja bagi sedikit yang saya ketahui. Kalau C39 kemarin waktu sebelum ini saya banyak main C39, itu lumayan di 5%. Kita pakai main pause, jalan lagi, pause, start, pause, seperti yang guru-guru kita juga yang ngajarin itu. Salah satunya Pak Toha. Cuma ini hari ini kelihatannya dia tidak hadir di webinar. Itu enak juga sih. 5% naik, mungkin bisa cepat, 100% aja cepat. Tapi air juga sama. Air juga sama, sering loss dia. Apalagi kalau kita paksain main di turbo, begitu kita beberapa ketukan kita main turbo, kayak yang lalu dia bisa langsung profit. Ini sekarang sudah nggak mau. Jadi itu memang logaritmanya memang berubah sekali sih. Jadi kita harus belajar terus sih. Dan memang mungkin kalau sudah terlalu banyak, mungkin kita hentikan aja 1-2 hari, mungkin nanti bisa membaik lagi. Itu betul mungkin. Kejadiannya kan ini 2 hari malah tidak ada profit. 30 LD saya berhenti. 30 doge LD saya berhenti dulu. Udah selesai dulu. Nanti ulang lagi di lain hari. Sebenarnya jengkel juga, tapi ya
daripada nanti daripada makanya kemarin ada temen yang 150 langsung dengan main awal 150 saya nggak menyarankan. Jadi kalau di awal ya mending dengan dogi kecil, ketika pasar sudah membaik mending itu saatnya kita untuk bergerak. Paling itu aja Pak yang saya bagikan. Tadi kan ada bilang Pak Rudi kan main C7 kalau dirasa aman baru bisa berani turbo gitu kan ya Pak ya. Sekarang saya tanya ini pertanyaannya. Pak Rudi ngomong dirasa aman itu pas apa? Bisa diceritakan? Hijaunya agak panjang, terus kenaikannya cepat. Jadi dari 10, 12, 14 terusnya naik. Berarti kan itu nggak bisa. Berarti Kita sekali turbo berhenti, terus kita bantu dengan turbo bayangan. Hasilnya yang kemarin 130 sekian. Nah itu kira-kira bisa diajarkan atau karena berdasarkan jam terbang baru ngerti karakternya? Itu saya mulai kan main di C7 itu 3 kali permainan. Jadi saya 3 kali permainan, saya main santai tanpa turbo, kita jalan tapi tetap profit kita nolkan. Jadi kita loss kita ngatur sendiri, profit kita nolkan. Jadi kita naik, kita main profit kita nolkan, kita main santai. Itu naiknya pelan aja dan hasilnya nggak maksimal. Terus kedua, saya belajar seperti yang diajarkan waktu itu kalau enggak Pak Chandra atau Pak Charles saya lupa. Awal pertama saya turbo, itu hasil. Turbo 2 kali, 5% stop, turbo lagi stop. Tapi kalau diulang lagi itu nggak bisa, berarti itu nggak konsisten, berarti permain itu. Yang konsisten, lebih konsisten main aman atau main taktik dengan seperti tadi, lihat kondisi. Begitu dia kenaikannya 10, 11, 12, dan hijau, itu kita berani sekali tempo 1 kali turbo, terus kita main turbo bayar. Tapi kalau profitnya pelan, lambat, mending kita hentikan dulu, nggak usah terlalu kejar. Jadi kita hentikan, ganti ke server yang lain. Soalnya saya kejar terus, akhirnya enggak profit, malah akhirnya LD. Seperti itu. Karena kita tuh kalahnya sama apa? Serakah. Karena ini robot ini gampang nyari duit. Jadi kita tuh wah enak ya serakah. Wah, itu keruk. Terus C72. Main psikologi. Terus C72 sekarang sama. Begitu dia naik profitnya tinggi, kita bisa lanjut. Tapi kalau dulu setelah 100% kita masih berani naik. Sekarang begitu 100% kita tutup aja. Selesai dulu, ganti server lain, nanti ganti jam lagi kita main, mungkin nanti bisa dia profit lagi. Tapi kalau kita lanjut setelah 100%, ini tadi juga saya lakukan, 100% saya lanjut. Selesai pasti. Diketukan ke berapa LD. Jadi dia nanti ngambilnya juga banyak. Begitu saya sampai di 20, 10 ke 20, itu dia ngambilnya nggak tanggung 7 dulu. Kita kejar lagi, kita jadi 17. Nanti dia motong lagi 10, kita tinggal 7, kita kejar lagi 20. Kalau sudah merah-merah gitu, 3-4 kali siksak, mending kita selesai. Sebelum dia LD. Itu aja, Pak. Oke. Ya kayak semacam gitu-gitu kan butuh latihan, juga butuh jam terbang ya saudara-saudara ya. Nggak bisa kita cuma dengarkan main sekali 2 kali kita sudah ngerti langsung bisa ngerti tekniknya juga nggak mungkin. Apalagi kalau sudah main orang yang main di C7, orang main di C72 itu sudah tingkat Saiton itu saya kira sudah bukan tingkat dewa lagi. Itu main-main di C neraka itu kalau enggak orang yang benar-benar punya keahlian khusus ya susah gitu. Kalau yang masih kalau yang masih nyubi ya jangan main itulah, kecuali kalau punya lumbung doge ya enggak apa-apa. Tapi ya kalau bisa pelan-pelan, mulai step by step dulu aja. Nanti Ya, kalau betul. sudah mulai yang paling jinak dulu seperti yang diajarkan oleh Suhu Ridwan itu. Pak Rud, kemarin saya nyoba Pak metode Anda Pak, C7 Pak. Terus modal 20 doge. 20 doge jalan 14
step Ketukan. tanpa merah. Mm-mm. Dari 20 jadi 25. Ya. Stamina ya. Tak pencet turbo langsung 0 nih, Pak. Hitung itu. Ajur Naiknya tinggi enggak Pak Ridwan? Sekali Enggak. ketuk Nah, tinggi. itu Kalau cuma 14 0,2. ketukan naiknya cuma Ah. 5 dB ya sidik no berarti. C7. Kalau kenaikannya kecil, hentikan aja. Karena saya ngalami kalau ketukan kecil-kecil kita mau turbo langsung loss. Tak Jadi- pikir di turbo langsung jos, turbone Enggak. 56789 no. Nggak bisa. C7 sakmono. C7 Alah, 5 biar, dB Man, di biar. Solo tok. Kita pakainya juga paling tinggi di 35.000, 37.000, 35857 ya pakainya. Itu angka-angka cantik semua yang gue tanya Pakainya 35857 atau 35758 gitu aja. Jadi 3 kali maju, 3 kali mapan gitu aja. Tapi kalau C7 keluar kecil-kecil, mending berhenti dulu. Begitu, enggak usah dilanjut. Kalau dia tipenya Kak C7 juga. Kalau dia mau kasih profit, itu berarti kasih profit berarti dia aman. Tapi kalau dia enggak mau kasih profit, mending kita hentikan aja. Kalau dilanjut, pasti nanti LD akhir. Loh, standarnya itu C7 itu kita kalau berapa persen baru berhenti? Tergantung setelannya atau Pak. Kalau kita kalau pasar bagus naiknya dia cepat seperti kemarin dibantu turbo bayangan, kemarin bisa 1.200% ya kan. dari 10 jadi 130 sekian. Tapi kalau dia keluarnya kecil-kecil kita pertahanin, apalagi ada merah 1-2 kali ketukan dan itu ngambilnya juga sedikit, itu bukan berarti aman, itu malah justru bahaya. Jadi mending kita hentikan, apalagi sampai zigzag. Sama dengan C72. C72 itu awal pasti profit tinggi kalau dia mau kasih profit. Misalnya ada merah pun, merahnya pasti juga agak gede, tapi ketukan selanjutnya hijau pasti terbayar. Maksudnya pasti terlampaui. Nah kalau itu bisa dilanjut sampai kira-kira 100%. Tapi kalau dia sudah kecil-kecil terus keluar merah kecil-kecil, mending kita berhenti. Itu betul seperti yang dikasih tahu ke Pak Toha MTA. Itu benar. Profitnya dia itu selalu gede, jadi kalau profitnya Pak Toha enggak masuk, katanya banyak kegiatan dia. Kemarin sempat saya share-share sama dia banyak kegiatan, jadi mungkin nggak ikut. Jadi kita banyak berguru sama, kalau C39 sama Pak Mafusi, Bro Mafusi itu pakarnya. Ya, saya Pak juga Mafusi belajar. Itu ahli itu 39 itu. Nah, saya belajar dari dia, main Paustat itu sama Mafusi. Jadi dia yang ngasih info kita. Tapi akhir-akhir ini berhubung saya sering LD di C39 di robot saya, maka saya enggak mau main 39 dulu sebentar. Berarti Anda spesialis C7 sama C72 ya Pak Rudi ya? Sementara saya baru belajar C7 sama C72. Kadang main di C86 dan C67. Pak Rudi nggak main di C30 ya? Atau 47 ya? C30 saya kurang suka karena dia narik kasih profit kecil di robot saya, terus nariknya besar, tahu-tahu LD. Makanya saya mundur juga, nggak berani main di C30. Dulu profit lumayan kenceng, dia sekali ngasih 2, 3, 4, mainnya cepat, 100% saya hentikan. Kalau 47 sih konsisten, cuman nggak bisa terlalu panjang mainnya. Siksak Pak, C7, Ya. C47 siksak, hijau merah, hijau merah, hijau merah. Kalau kita kalah LD. Iya, betul. Betul ya Pak, seperti Betul. itu ya. Iya. Makanya saya juga menghindari. Sebenarnya saya suka di C7, dia bisa santai, bisa dibuat turbo bayangan. Tapi akhir-akhir ini mungkin logaritmanya dia rubah, jadi dia berubah. Makanya saya sekarang lagi nunggu nih C kesukaannya Bu Citra yang 69 itu belum muncul-muncul sih. Nggak tahu nih Korituan bisa usulin nggak tuh Korituan? Bu Citra harus muncul itu supaya 4.300 doge beberapa jam itu kita bisa ikut ke dia. Iya. Sorry, tadi lagi nanggung tradingnya. Halah, alasan. Muncul dia.
Ngoncai bawang paling iki. Suruh bagi Pak Ridwan itu Bu Citra. Iya. Bu Cit, cerita Bu, gimana Bu mainmu di T-Pro Bu? Gimana ya? Sekarang sih saya nggak main besar-besar. Jadi mainnya kecil-kecil karena kan harga Untungnya besar. Hah? Mainnya kecil, untungnya besar lagi. Enggak juga, justru saya mainnya sekarang 20%. 20% aja sehari, yang penting tiap hari. Wis, 20% aja tiap hari. Aduh. Gini. Kalau aku bisa bilang tuh ya, jadi sebenarnya nggak ada patokan, memang algoritmanya udah berubah ya. Biasanya aku main C90 pakai turbo 200.000, sekarang udah nggak bisa. Turbo deh. Mau turbo besar, turbo kecil tuh susah gitu loh. Loss malah. Jadi sekarang saya jarang pakai turbo. Kalau turbo dapat paling sekali, tapi abis itu pasti lost doll. Jadi karena saya mengamati, jadi saya nggak pakai turbo lagi. Gini, mungkin tips pertama, ini bisa teman-teman aplikasi ini, terutama yang baru-baru ya. Ini sebenarnya rumusnya Koritwan. Walaupun username-nya kita sama, tapi kita bisa atasin, kita selalu clear cache yang pertama, sama mode pesawat deh. Karena itu IP address jadi berubah. Kalau pakai data loh ya, bukan pakai wifi ya. Pakai data. Pakai wifi data bisa. Kita ngomong ya. Mbak, pakai wifi bisa, tapi wifi bukan wifi penyedia layanan statis, penyedia layanan statis. VPN. Kayak bukan penyedia layanan statis itu kayak IndiHome, Disnet, MNC, First Media itu nggak bisa. Tapi kalau pakai wifi yang kuota, pakai modem nih, modem Huawei, Verafone kayak gitu loh, Friend, mau isi apa aja, mau isi XL, Telkomsel bisa. Wifi nggak masalah. Nah itu kalau kita mode pesawat, flight mode, terus dinyalain ininya, itu IP address berubah. Maksudnya walaupun username kita nggak berubah, tapi setidaknya bisa mengurangi resiko. Iya benar, ngurangin lah. Apalagi kan tadi kalau Yudi bilang per 3 jam itu reset, gitu loh. Walaupun mungkin di reset itu permainan tes, kok hilang? Motongi bawang meneh. Iki mode pesawat jangan-jangan iki. Ya, saya ngomong praktek. Apa nek gak ngono kecemplung panci handphone. Oh enggak dong saya. Nyambung. Nah, terus gini, Eyang, kalau bisa member teman-teman T-Pro itu ada sesi khusus kita, mungkin webinar dijadwalin lagi untuk belajar single thread. Lah itu, minggu depan mau kita main single thread di sana, Bu. Ya, itu. T-Pro. Aku tadi nggak ketinggalan sih ya. Nah, makanya. Karena harus diselingin. Kalau kita main multi thread terus, itu kayak brokernya kebaca ya. Ini mainnya kok cepet banget gitu loh. Jadi gimana caranya biar kita tuh harus ngaca sinyal kita buat ditangkap sama broker. Kadang main turbo, kadang main santai, kadang main ini, jadi nggak bisa ditebak. Ya, Bu Citra sukanya ngaca-ngaca. Karena aku ngikutin dirimu. Gitu. Ada yang Coach Charles mainnya C7 tuh menang. Saya nggak bisa. C7 amblas terus sampai 50 doge. Asem nih orang. Sampai 60 apa ya. Gitu. Kalau Coach Charles tuh nggak ada kalahnya tuh. Main di mana aja menang dia tuh. Bingung dia broker sama dia. Kalau mau sih seperti ini ya. Main di single trade, modalnya boleh lebih besar. Nanti dari keuntungan single trade sedikit dilempar ke multi trade untuk leverage. Gitu.
ya itu memang kita harus belajar, jangan mau makan mentah makan enaknya doang sih gitu loh. Kalau memang agak lebih lama ya, lebih repot single trade. Cuman kita bisa main modal besar, ya modal kecil juga bisa. Biar inilah kadang kita jadi orang normal, kadang kita jadi orang gila gitu. Kalau di multi trade sih saya suka main C86 sama C ya yang semi lah, apa modern, yang moderat semi lah, saya suka semi. Waduh, 69 tuh semi. Dulu saya mainnya selalu 90 69, memang benar. Turbo pokoknya profit 100%. Udah, turbonya 200.000. Udah itu, tapi sekarang enggak. Tuh. Tapi itu pokoknya dilakuin yang rumusnya Korituan itu yang awal tuh pokoknya clear cage, mode pesawat. Nah, itu lumayan ya. Kalau mau aman ya 20% lah per hari. Kalau pas dapat jackpot ya liburin dulu. Saya sekarang bener-bener ini kok nggak main barbar. Sesekali aja. Makanya saya nggak pernah ini di grup, maksudnya bukan nggak pernah posting, soalnya tidak menarik 20%. Padahal sebenarnya Karena sudah paham ya. Karena paham jadi sedikit. Iya. Dulu belum paham. Sekarang gini deh, waktu kita pertama beli Tepro, kayak aku pertama beli Tepro, aku tanya sama Korituan, sehari bisa berapa katanya dia. Sekali TP bisa 10%. Wih, padahal harapan saya sehari 1% aja kayak suami saya forex, itu udah oke banget asal konsisten. Sekarang mau dikasih 3-5% sehari, mana mau kita? 10% mana mau? Karena udah robot pertama itu, semua robot yang baru itu pasti profitnya besar. Saya kasih kuncinya ya, itu semua robot baru awal-awal, semua awal-awal permainan kita dikasih win besar. Catat. Ngegulung terus. Kayak apa sih, kayak orang nagih gitu loh. Gila, kemarin aku dapetnya 100%, 200%, masa sekarang cuma 10%, 20%. Oh. Jadi gimana? Sekali pakai buang Bu robotnya Bu, beli lagi? Enggak dong. Kalau pertama memang udah lagi banyak jackpot ya udah hajar aja. Maksudnya Korituan ini bentukku meneh ngono lho. Ono ya. Kamu tadi enggak kilik-kilik aku duluan. Gitu loh. Aku tuh robot pertama main tuh 1.500 2 hari loh. Kan nggak apa-apa kalau pas lagi dapat banyak jebret WD semua. Besoknya mau diistirahatin atau mau dimainin cuman 10 doge kayak berapa nggak apa-apa. Gitu. Ya seperti itu ya. Kalau bisa memang di mix sama single trade sih pasti bagus ya. Kalau single trade kan naiknya pelan, mainnya pelan. Ya itu aja sih dari saya. Ya, kita tunggu minggu depan. Coba seperti apa ilmunya Koyudin nanti main single trade. Silakan, tadi mau ngomong siapa? Sorry, kepotong. Ada lagi yang mau tanya atau mau share? Silahkan. Nggak ada? Ini kalau nggak ada, sudah jam 10:30, 1,5 jam pas. Mumpung belum kepotong Zoom-nya. Pertanyaan terakhir masih keburu, masih ada 4 menit. Kesimpulan B. Ya, kesimpulan sih kalau dilihat tadi kan teman-teman banyak ngomong bahwa permainan itu algoritma sekarang berubah. Jadi memang seperti Pak Rudi bilang, setiap device itu memang rasanya memiliki karakter sendiri-sendiri ya. Jadi kita nggak bisa lihat screenshot temen di grup, wah terus ditiru mati-matian persis berharap mendapatkan hasil yang sama, itu jelas nggak mungkin menurut saya. Ya, jadi
memang mau nggak mau sekarang harus belajar lagi pola-pola yang baru. Saya pun harus mempelajari lagi pola barbar seperti apa. Sudah nggak bisa main modal besar, untung 10% seperti dulu sehari main. Memang harus belajar ulang, itu hal pertama. Kedua, tadi saya diingatkan Bu Citra. Memang saya jarang ngomong tentang mematikan mode pesawat. Itu sebenarnya kalau dulu yang pernah main cashback marketplace itu tahu itu bisa mengubah IP address. Coba kalau Anda main mode pesawat dimatikan terus dinyalakan lagi. Siapa tahu memang bukan jaminan 100%, tapi siapa tahu bisa memperbesar chance kita untuk menang gitu loh. Nah, tentang ketiga, tentang single trade, memang itu hal yang menarik untuk dipelajari. Coba saya Yudi mungkin dengan Coach Chandra, Coach Charles, kalau mereka ada waktu, kita akan coba mulai belajar main single trade. Tentu hasilnya memang mungkin tidak sebarbar kalau kita main multi trade, tapi setidaknya sebagai alternatif, sebagai variasi permainan untuk ya mengelabui broker sehingga kita tidak ditandai terus-menerus ketika kita main di akun Tempo. Itu sih paling yang dapat saya simpulkan dari diskusi kita hari ini. Kalau ada yang mau nambahkan silakan. Nggak ada? Cukup, siap. Cukup ya. Oke, kalau cukup saya rasa kita sudah dulu sampai di sini. Semoga minggu depan Ko Yudi sudah menemukan ilmu baru main single trade, kita bisa coba metode baru dan profit. Ya, untung rugi tentang single trade saya juga belum tahu, tapi kalau profit saya rasa tidak sedahsyat multi ya. Tapi sebagai alternatif ya kenapa tidak lah kita coba. Saya rasa kita ketemu lagi semoga minggu depan atau mungkin mundur ya 2-3 hari lagi lah paling nggak dari minggu depan sampai matang sedikit permainan single trade-nya. Itu teman-teman ya. Akhir kata terima kasih atas waktunya. Ya, selamat malam semua. Oke, sukses selalu. Selamat malam semua. Terima kasih. Oh iya Pak Erwin, tolong rekamannya ya. Jangan lupa ya, di-convert ya.